Oke, berjumpa lagi dengan Mr. Bemben. Ini adalah materi untuk kelas 10 ya, matematika wajib, yaitu persamaan nilai mutlak. Dan juga sebenarnya nanti lanjut dengan pertidaksamaan nilai mutlak ya. Jadi untuk nilai mutlak ini kita bahas yang satu variabel gitu ya, linear dan satu variabel. Oke, jadi langkah pertama untuk mempelajari tentang persamaan nilai mutlak itu adalah kita harus menguasai terlebih dahulu konsep nilai mutlak. Jadi sebenarnya nilai mutlak itu maksudnya gimana ya? Begitu. Oke, jadi sebenarnya nilai mutlak ini diawali dengan mempelajari sebenarnya masalah jarak gitu ya. Oke, ini pendahuluan dulu. Oke, jadi misalkan begini. Kita mempunyai garis bilangan gitu ya. Oke, kurang bagus tak apa. Oke, di sini 0 misalnya ya. Ini 1, 2, 3, oke, 4 misalnya ya. Oke. Misalnya di sini negatif 1, di sini negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya ya. Misalnya di sini adalah titik A, sedangkan di sini misalnya adalah titik B. Oke ya. Jadi kalau saya tanya jarak A dan B itu berapa? Oke, kita bisa langsung lihat ya, A-nya kan 0 ya. B-nya 3. Berarti jaraknya 3 dong. Oke, jadi 3 begitu ya. Oke. Sebenarnya cara mudahnya adalah kalau B-nya 3, berarti jaraknya 3 dong kan dari 0 ya. Berarti kan 3 begitu ya. Tetapi kalau misalnya saya mempunyai titik C di negatif 4, maka kalau saya menanyakan jarak AC, itu tidak mungkin kalian bilang negatif 4 dong kan? Nah, jarak kan tak mungkin negatif. Kalau kita lihat ini ada 4 petak ya. Dari A ke C itu ada 4 petak. Berarti jaraknya harusnya 4 begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya saya punya titik P di negatif 2, berarti jarak A ke P itu berapa? Ya tentu kalian dengan sangat mudah mengatakan 2 Pak, karena negatif 2 ya kan, negatif 2, tapi jarak tak boleh negatif, maka kita langsung positifkan saja negatif 2 nya kan, jadi 2 begitu. Tetapi kalau di dalam matematika bagaimana cara kita bisa menuliskan lambangnya begitu ya. Jadi kalau 3 dia jawabannya 3, kalau negatif 4 dia jawabannya 4. Bagaimana? Maka seharusnya kita akan mengatakan bahwa jarak AB itu adalah mutlak dari 3. Begitu. Maka hasilnya 3. Kalau jarak AC itu seharusnya mutlak dari negatif 4. Maka hasilnya 4. Kalau jarak AP maka mutlak dari negatif 2. Berarti hasilnya adalah 2. Oke, jadi sebenarnya lambang mutlak ini itu hanya untuk menyatakan suatu nilai yang nanti hasilnya selalu positif. Oke, jadi lambangnya itu adalah kayak penjara. Oke, dia di sini. Hati-hati, ini lambangnya itu lurus dan agak panjang ya, jangan terlalu kecil. Misalnya kalian jawab misalnya mutlak 3. Ini kan kebaca kayak 131 ya. Itu apa bedanya ya kan? Oke, jadi agak panjang ya. Misalnya agak panjang nih, misalnya gini. Begitu ya. Nah, jadi ini kan terlihat jelas begitu ya. Oke, ini hanya masalah penulisan. Jadi lambangnya itu kayak kurungan. Oke, ini namanya lambang mutlak gitu ya. Absolut atau mutlak. Jadi dengan kata lain, mutlak dari 3 berarti 3. Kalau mutlak dari negatif 4 berarti 4. Kalau mutlak dari negatif 2 berarti 2. Kalau mutlak dari 10 berapa? Ya 10. Mutlak dari akar 2? Ya akar 2. Kalau mutlak dari negatif 3,14 berarti ya 3,14. Jadi intinya kalau ada negatif, hilangkan aja negatifnya begitu ya. Kalau dia memang positif ya sudah, memang positif lah jawabannya begitu ya. Kalau mutlak dari 0 berapa? Ya tetap 0 ya.
Ya begitulah ceritanya ya. Oke, jadi konsep mutlak itu sebenarnya adalah berkenaan dengan jarak begitu. Nah sekarang kita coba lihat konsep lainnya ya. Jadi bagaimana penulisan dalam matematisnya begitu. Oke, jadi mutlak itu definisinya apa? Jadi begini, mutlak dari X, oke, itu bisa dua versi, ya kan? Sama seperti ini ya, tergantung dari nilai X-nya. Dia akan sama persis kayak 3 ini tetap 3 gitu ya, tetap X gitu ya. Apabila X-nya itu adalah lebih besar dari atau sama dengan 0 gitu ya. Contoh 0 kan tetap 0. Kalau 3 tetap 3 gitu ya. Tapi kalau negatif 4, kok bisa jadi 4? Nah, jadi begini. Kalau X-nya itu ternyata lebih kecil dari 0, contohnya negatif 4 begini, maka jawabannya si X itu harus kita kalikan negatif gitu ya. Nah, contohnya begini. Misalnya mutlak dari 3. Karena 3 lebih besar dari 0, berarti 3 jawabannya gitu ya. Kalau mutlak dari negatif 4, itu karena negatif 4 kan lebih kecil dari 0 ya, lebih kecil dari 0. Berarti kita pakai yang ini. X-nya kan negatif 4 ya. X-nya negatif 4, berarti negatif 4 itu dikasih min lagi depannya, dikalikan min. Negatif ya, dikalikan negatif. Negatif dikali negatif positif ya, maka hasilnya jadi 4 begitu. Jadi kalau X-nya negatif, maka X-nya itu kita kalikan dengan negatif supaya dia jadi positif. Kalau X-nya sudah memang positif, ya udah, berarti mutlak dari X itu adalah X itu sendiri. Begitu. Nah, jadi ini disebut definisi mutlak ya. Definisi. Nah, begitu. Oke, coba kita lihat contoh lain ya. Misalnya saya punya garis bilangan lagi. Oke, garis bilangan lagi ya. Oke, misalnya ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 gitu ya. Misalnya titik A ada di sini. Titik B ada di sini. Oke. Jadi jarak AB berapa? Oke, kita kalau ngitung gini kan mudah ya. 1, 2, 3. Oh, berarti jawabannya 3 gitu ya. Tapi caranya bagaimana? B-nya kan 4, A-nya 1. Berarti kan kalian tahu bahwa pasti harusnya 4 dikurang 1 deh ya. Jadi harusnya adalah B dikurangin A begitu ya. Maka hasilnya 4 dikurang 1, hasilnya 3. Oke, kalau misalnya sekarang begini. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 ya. Misalnya di sini adalah P. Berapakah jarak PA gitu ya? Nah, ini jarak PA ini yang benar adalah yang mana nih? P dikurangin A, apa A dikurangin P? Gitu kan? Nah, kita coba, misalkan P dikurangin A ya. P-nya kan negatif 2. Dikurangin dengan A-nya 1. Maka negatif 2 kurang 1 hasilnya negatif 3 ya. Kalau A kurang P, berarti A-nya 1 dikurangin dengan P. P-nya adalah negatif 2. Dikurang dengan negatif 2. Ini kan menjadi tambah ya, min ketemu min jadi plus ya. Jadi 1 ditambah 2 hasilnya 3. Menurut kalian jawaban mana yang benar? Jarak PA negatif 3 atau 3? Tentu saja kalian jawabnya 3 dong kan? Soalnya jarak kan tidak boleh negatif begitu ya. Masalahnya dari mana kita bisa tahu bahwa A dikurangin P? Kok bukan P kurang A? Nah, jadi sebenarnya kita A kurang P ini gara-gara kita tahu bahwa A kan lebih besar daripada P. Kok bisa tahu, Pak? Karena A terletak di sebelah kanan dibanding P ya kan? A itu di sebelah kanannya P, maka berarti A lebih besar, maka A dikurangin P. Tapi kalau saya tanya jarak, misalnya R ke S, itu berapa? R kurang S atau S kurang R? Gitu kan? Nah, tentu kita tidak bisa memilih. Kenapa? Karena kita tidak tahu kedudukan RS, yang mana yang sebelah kanan, kan gitu ya. Nah, maka kita hanya bisa bilang begini. Oh, saya akan menjawab R itu RS, jarak RS itu adalah R dikurang S, oke? Apabila apa? R-nya lebih besar daripada S, gitu ya. Nah, kalau S kurang R itu apabila apa? S-nya yang lebih besar dari R, alias apa? R lebih kecil daripada
S, begitu. Ya sebenarnya ini adalah konsep mutlak juga nih. Oke, konsep mutlak. Jadi mutlak dari R dikurang S. Oke, ini sebenarnya yang mana nih? Oke, yang mana? Ya tentu saja sesuai dengan ini. Ini akan menjadi R kurang S. Gitu ya. Apabila R-nya itu lebih besar dari atau sama dengan S, gitu ya. Nah, ini akan kita pakai S kurang R. Itu apabila R-nya lebih kecil daripada S, begitu ya. Nah, jadi ini juga merupakan definisi mutlak, begitu ya. Nah, oke, mungkin kita akan melihat contoh ya, langsung masuk ke contoh. Nah, oke, kita lihat contohnya ya. Jadi tentukan nilainya. Jadi ini kalau dihitung ini hasilnya berapa gitu ya. Nah, ini semua sebenarnya sama dengan titik-titik ya. Oke, semua sama dengan titik-titik nih. Oke, nah sekarang kita akan coba jawab yang A. Oke, jawab ya. Oke, yang A. Ini mutlak dari 32 dikurangin dengan mutlak dari negatif 5. Ini hasilnya berapa gitu kan. Oke, kalau kita hitung mutlak dari 32, karena 32 kan positif ya. Berarti kalau dimutlakkan ya tetap hasilnya positif ya. Maka 32. Ini kurang kan dari soal ya, kurang. Terus kurang dari hasil dari ini. Hasil dari ini kan adalah mutlak dari negatif 5. Tetapi negatif 5 ini kalau dimutlakkan kan hasilnya jadi positif ya. Jadi 5. Maka kurang 5 begitu. Nah, oke, jadi negatif ini adalah berasal dari soal, sedangkan ini kan sudah jadi positif ya, jadi 5 begitu ya. Maka 32 dikurangi 5 hasilnya adalah 27 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 27. Oke, sekarang kita lihat yang B. Oke ya. 17 ditambah 35 dikurangin dengan mutlak dari negatif 18 kurang 9 gitu ya. Oke. Kita bisa ya menghitung 17 ditambah 35 dengan mudah kan. Ini kan hasilnya jadi 40 52 ya. 52. Oke. Dikurangin dengan ini kita hitung terlebih dahulu yang di dalam mutlak. Jadi negatif 18 dikurang 9 itu berapa? Negatif 27. Begitu ya. Nah, sekarang barulah kita hitung lagi ya. 52 dikurangin dengan hasil mutlak dari negatif 27. Mutlak dari negatif kan berarti jadi positif ya. Maka ini negatif 27 jadi positif 27, makanya 27 begini. Negatifnya dari soal sini. Oke, maka langsung kita hitung aja nih. 52 kurang 27. Nah, ini berapa nih? Berarti sama dengan 25 gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah 25 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat yang C. Yang C ini mutlak dari 2 dikurangi akar 5 gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jawabannya itu kita tidak bisa hitung gitu ya, karena ini akar 5 gitu ya. Oke, jadi jawabannya itu hanya ada 2 versi nih. Oke, bisa 2 tetap 2 kurang akar 5 tetap gini ya. Atau bisa pula berubah nih. Jadi akar 5 dikurangin 2 gitu ya. Nah, terus yang mana yang benar? Tentu saja yang atas akan benar apabila 2 lebih besar dari akar 5. Kalau yang benar yang bawah, artinya akar 5 lebih besar daripada 2. Berarti kan sebenarnya masalahnya adalah 2 sama akar 5. Ini mana yang lebih besar gitu ya. Nah, untuk bisa tahu lebih besar untuk yang bilangan akar, itu caranya adalah kita kuadratkan aja kedua-duanya ya. Jadi 2 kalau dikuadratkan, maka jadi 4. Sedangkan akar 5 kalau dikuadratkan, maka jadi 5. Akarnya hilang ya. Oke, sekarang 4 sama 5 gedean siapa? Gedean 5 ya. Gedean 5 nih. Artinya kita tahu bahwa akar 5 ternyata lebih besar daripada 2. Berarti karena akar 5 lebih besar dari 2, berarti harusnya jawabannya yang ini dong. Yang ini. Oke, bukan yang atas ini. Karena yang atas 2 lebih kecil, makanya hasil kurangnya nanti negatif. Kalau ini kan besar kurang kecil positif. Ingat ya, mutlak kan hasilnya positif. Jadi jawabannya yang di bawah ini. Jawabannya adalah akar 5 kurang 2 begitu ya. Nah, sekarang yang D.
Yang D berarti soalnya adalah mutlak dari 3 dikurangin akar 10 ditambah dengan mutlak dari 7 dikurangin akar 10, begitu kan? Nah, ini masing-masing ini kita harus tahu ini. Ini 3 kurang akar 10 ini yang mana yang benar? 3 kurang akar 10 atau akar 10 kurang 3, yang mana yang benar ya kan? Nah, untuk kita tahu benar atau salah kan kita harus tahu mana yang lebih besar. Jadi kita pikir lagi nih, 3 sama akar 10 nih. Mana yang lebih besar? Oke, kuadratkan. 3 kuadrat 9. Akar 10 kuadrat 10. Oh, ternyata 10 lebih besar. Berarti akar 10 lebih besar dong. Karena akar 10 lebih besar, maka ini akan berubah menjadi akar 10 dikurangin 3, gitu ya. Nah, sekarang ini 7 kurang akar 10 yang mana yang benar? 7 kurang akar 10 atau akar 10 yang kurang 7 nih? Mana yang benar? Nah, kita coba lagi lah ya kan. Mana lebih besar? 7 sama akar 10. Kalau dikuadratkan ini jadi 49. Ini kau kuadratkan jadi 10. 49 lebih besar ya. Berarti 7 lebih besar dari akar 10. Karena 7 lebih besar dari akar 10, berarti 7-nya duluan. Ya kan, dikurangin kecil. Kan gitu ya. Oke, maka ini akan kita kerjakan yang sejenis ya. Yang sejenis kan berarti negatif 3 sama 7 ya. Lalu nanti akar 10 dengan akar 10. Nah, mungkin kita kelompokkan. Jadi negatif 3 ditambah 7. Lalu ini ada positif akar 10. Lalu ini ada dikurangin dengan akar 10. Negatif 3 tambah 7, 4. Akar 10 kurang akar 10, 0 ya. Maka 4 tambah 0 hasilnya adalah 4. Begitu. Oke, kita akan lihat contoh berikutnya. Oke, kita lihat contoh kedua. Jadi, contoh kedua ini perintahnya adalah tuliskan fungsi berikut dalam bentuk definisi mutlak. Jadi, di sini ada fungsi-fungsi, gitu ya. Diminta untuk menuliskan dalam bentuk definisi mutlak. Nah, ini maksudnya gimana? Oke, jadi coba kita jawab ya. Yang A, oke. Ini soalnya adalah fx sama dengan mutlak dari x dikurangin 1, begitu ya. Nah, jadi langkah pertama adalah kita akan menjadi dua hal nih. Yaitu x kurang 1 atau ini dikali min. Jadi negatif x ditambah 1, begitu ya. Oke, ini akan kita pakai apabila x dikurang satunya itu lebih besar dari 0. Sementara ini akan kita pakai kalau sebaliknya, gitu ya. Nah, kalau sebaliknya yaitu x kurang 1 lebih kecil dari 0. Tetapi yang ini syaratnya belum kita baguskan ya. Oke. Maka kita x kurang 1 lebih besar sama dengan 0 ini bisa berubah menjadi pindah ruas ya, negatif 1 pindah ruas ke sana, jadi x lebih besar sama dengan 1. Sedangkan x kurang 1 kurang dari 0 ini negatif 1 bisa pindah ke sana, jadi x lebih kecil dari 1. Kalau kita perhatikan sebenarnya syarat ini saling berlawanan ya. Oke, jadi jawabannya yang benar yang bagaimana? Oke, maka jawabannya begini, sama dengan ini jadi 2 biji gini ya. Jadi ini adalah x dikurangin 1 kalau syaratnya adalah ini adalah ini. Jadi x lebih besar dari sama dengan 1. Lalu satu lagi adalah nih kali min, jadi negatif x ditambah 1 syaratnya x kurang dari 1 ya. Nah, begitu. Jadi ini adalah jawaban untuk yang A gitu ya. Begitu. Nah, sekarang kita akan coba jawab untuk yang B, gitu ya, untuk yang B. Oke, untuk yang B itu berarti fx ini saya tidak tulis soalnya langsung sudah ada ya. Ini akan menjadi apa? Akan menjadi x ditambah 4, satu lagi negatif x dikurang 4. Oke, ini kalau x tambah 4 lebih besar dari 0 ya, mungkin kita tulis x tambah 4 lebih dari sama dengan 0. Ini pindah ruas, maka jadi x lebih besar sama dengan negatif 4. Berarti x lebih besar sama dengan negatif 4. Oke, maka ini yang bawah ini adalah kebalikan dari ini. Kalau lebih besar dari negatif 4 berarti kebalikannya kurang dari negatif 4 dong ya. Oke, kurang dari negatif 4. Oke, selesai. Maka ini adalah jawaban untuk
soal ini. Nah, gitu ya. Oke. Mudah ya. Oke, coba kita kerjakan yang C. Oke, yang C ya. Yang C ini adalah apa? Fx itu sama dengan mutlak dari ini. Berarti ada dua kemungkinan. Bisa 3 kurang X. Bisa pula min 3 ditambah X gitu ya. Nah, atau X kurang 3 juga boleh ya. Oke, ini untuk syarat yang mana begitu ya? Yang atas ini kan kalau isinya itu positif atau sama dengan 0 gitu ya. Maka ini bisa kita pindah ruas ke sini, maka jadi negatif X lebih besar sama dengan 3 pindah jadi negatif 3 ya. Nah, ini karena negatif X itu harusnya X ya, maka kita kalikan negatif supaya jadi positif ya. Kali negatif. Negatif X kalau kali negatif, hasilnya jadi X. Tanda lebih besar kalau kali negatif dibalik tandanya begitu. Negatif 3 kali negatif ya 3 ya. Gitu. Oke, berarti yang atas ini syaratnya adalah X kurang dari sama dengan 3. Berarti yang bawah ini adalah syarat kebalikan dari yang di atas. Kalau dia kurang dari sama dengan 3, berarti kebalikannya kan lebih besar dari 3 ya. Berarti X-nya lebih besar dari 3 begitu. Oke, dapatlah jawabannya. Begini ya. Nah. Oke, ini sesuai dengan definisi mutlak. Nah, terakhir nih kita coba ND ya. Oke, ND. Yang D ini kan berarti jawabannya ini sama ya, ada dua versi ya. Bisa 9 dikurangin 3X. Bisa pula negatif 9 ditambah 3X gitu ya, kalikan min ya gitu ya. Yang atasnya untuk syarat yang apa gitu ya. Yang atas itu syaratnya adalah yang di dalam mutlaknya itu, yaitu 9 kurang 3X itu haruslah lebih besar atau sama dengan 0. Pindah ruas 9-nya, maka jadi negatif 9. Ini X tak boleh min, maka kita kalikan min. Oke. Bagi dengan negatif 3 ya. Bagi dengan negatif 3 supaya jadi X. Negatif 3 bagi negatif 3 1 kali X ya. Ini tanda kalau kena bagi atau kali min, tandanya berubah. Jadi lebih kecil ya. Atau sama dengan negatif 9 dibagi negatif 3. Negatif bagi negatif positif. 9 bagi 3 hasilnya 3 gitu ya. Jadi X lebih kecil sama dengan 3. Jadi X lebih kecil sama dengan 3 gitu ya. Nah, berarti otomatis yang bawah ini adalah syarat kebalikan dari yang di atas. Yang di atas kan X kurang dari sama dengan 3. Berarti kebalikannya tentu lebih besar dong. Oke, lebih besar dari 3 gitu ya. Jadi ini merupakan jawaban untuk soal yang D gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, jadi materi kita untuk yang konsep nilai mutlak sampai di sini. Kita akan lanjut lagi dengan persamaan nilai mutlak gitu ya. Oke, sekian dan terima kasih.